Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Waduh, Nik. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam Pak Haji Niko. Amin. Biasalah kita lagi puasa biasanya harus menjaga ini nih tutur katanya. Iya, ini kita semangat nih karena habis buka puasa. Cia. Speak aja loh, Ses. Nik. Ya. Ini udah hampir seminggu ngejalanin puasa nih, Nik nih. Iya. Nih gue lihat nih kayaknya ini orang udah makin semangat. Betul. Untuk dapat THR. Karena gue sebagai pengusaha sekarang udah mencadangkan THR dari Januari kemarin. Dari Januari kemarin sudah gue tabung sedikit demi sedikit buat karyawan gue, ya kan. Sudah. Yang gue bingung nih, Nik. Lo tahu THR itu datangnya tanggal berapa? Tanggal 25. Pas gajian nih. Pas gajian, barengan ya. Barengan. Cash flow-nya. Ini jangan sampai aplikasi mobile banking ngedown. Karena kalau kagak gue yang digebugin sama karyawan. Aduh. Gimana nih? THR menurut lo privilege lah ya? Karena nggak semua negara dapat loh kayak gitu loh. Iya, apalagi di Indonesia ini sebenarnya ada dua aliran lah. Ada aliran yang bayar THR-nya sekali. Ada aliran yang bayar THR-nya 2 kali. Oh, serius loh? Ada yang setiap tanggal 25 Desember juga ada yang bayar THR juga gitu. Oh, aku nggak merasakan yang itu. Yang gue rasakan 25 Desember ya bonus lah istilahnya di kantor yang dulu lah ya. Oke. Dan kalau dapat THR kemarin-kemarin ini ini kan agak ngeri-ngeri sedap gara-gara minggu depan tuh kalau nggak salah bulan Mei itu kita udah libur seminggu tuh, Nik. Oh ya, libur lebaran itu libur ya? Libur lebaran. Dan kita kan udah kayak Bang Toyib nih, 3 kali puasa gak pernah pulang kampung kan. Lu bisa bayangin tuh bakal ramenya kayak gimana. Lu pulang kampung gak? Gua sejak nenek udah almarhum ya. Jadinya lebih banyak spending di Jakarta sih. Ya ketemu saudara-saudara keliling-keliling lah gitu. Berarti ke Turki nih? Ya, siapa tahu. Kan gak pakai visa ke Turki ya kan. Niko goes to Turki ya kan. Ya tergantung nih ya. Kayaknya kalau ke Turki bisa diobrolin lagi lah. Kapadokia deh. Kayak yang film yang lalu-lalu itu loh, Nik. Kapadokia. Gue belum ada kepikiran untuk nanam rambut sih, Bang, sebenarnya. Nggak gitu dong. Iya. Cuman gue mau mention juga nih untuk teman-teman. Mungkin di bulan puasa ini ya apa yang gue mention ini namanya bar. Waduh, ya boleh. Cuman nggak apa-apa, kan nggak semuanya alkohol. Ada juga yang tidak alkohol dan halal gitu. Ya itu yang gue mau mention namanya Tori Bar. Ini nyaris 2 tahun gue mengikuti bar ini seumur hidup gue. Dari sebuah kotak kecil kalau gue bilang. Bukan ruangan lagi, kotak. Di Fatmawati. Jadi kalau gue lihat tuh mereka sudah melebarkan sayap dari Fatmawati. Terus Blok M. Terus dia buka lagi Meruya kemarin. Terus dia buka lagi Kelapa Gading. Terus ada lagi yang paling gila Kuningan. Luar biasa. Kenceng juga ya perkembangannya ya. Sebenarnya pasti ada paket-paket buka puasa di sana ya kan. Ada. Gue yakin karena semuanya dari founder, investor, mereka sangat agamais. Iya. Religius ya. Religius. Membantu sesama loh membuka lapangan pekerjaan segala macam. Dan ini yang gue minta kenapa gue mau support nih ya. Karena nanti uang THR lo atau buka puasa lo bisa taruh ke sana. Siap. Nah, karena ada sisi generasi 90-an namanya perwibuan yang akan keluar. Jadi habis buka puasa nyanyi Subasa bareng. Cuma gue pengen nanya sama lo sebelum lebih detail. Sebenarnya wibu itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Nah itu gue juga. Sebenarnya literasinya cukup kompleks. Literasinya banyak. Iya. Apalagi SJW itu banyak yang mention dia sudah wibu lah, dia sudah apalah ya kan. Apalagi namanya wota lah ya kan. Iya. Kalau gue simpel lagi nih lah, lo penyuka Jepang segala macam. Tapi ya dulu kan kita cuma bilang ya lu suka hobi Jepangan aja. Yeah. Ya sekarang ditambah embel-embel perwibu-wibuan tuh biar catchy aja lah buat gue lah. Karena setahu gue yang suka Jepang itu yang otaku sebenarnya. Oh ya, penyuka manga. Penyuka manga. Okay. Jadi sebenarnya lo kalau suka manga juga nggak ada masalah. Zaman dulu baik itu lo suka Golden Boy ya. Ya kalau dia ketawa pasti tahu ya kan. Golden Boy ya kan. Tapi memang kiblat gue Doraemon sama Candy. Gue Doraemon sama Dragon Ball sih. Iya, itu kan mainstreamnya kan. Cuman memang kalau di zaman sekarang menurut gue, apalagi di bulan puasa ya, lo kan ngisi waktu segala macam nunggu ya kan. Yang paling the best menurut gue yang di Fatmawati itu kenapa gue suka banget karena lo kayak lagi hujan-hujan gitu ya.
ngeliat MRT, terus senja-senja di Tokyo. Jadi berasa vibe-nya Jepang ya? Ih, walaupun gue belum pernah ke Jepang ya kan, tapi I know, yes, keren sih. Dan ini gue paling suka di situ adalah ngomong sama stranger. Oke. Jadi gue memberanikan, bukan stranger yang aneh-aneh ya. Ini gue mention dulu nih, bukan gue yang aneh-aneh nih. Cuman gue misalnya sendirian di bar, kayak film-film Jepang gitu lah. Yeah. Gue, lu kanpai yuk kanpai. Cita-cita masalah kantor. Jadi kayak film Jepang yang lu mau transit di satu bar, makan, minum, baik itu yang alkohol atau tidak ya. Yeah. Terus lu balik ke rumah. Oke. Tinggal mandi, tidur. Ya lu mau ngapain sama istri lu belakangan. Ya pokoknya itu bar untuk merefresh lu dari kantor. Oke. Dan ini ketika dia buka cabang banyak, memang banyak pekerja-pekerja yang letih saat ini. Biar kantongnya gak bolong. Mengenai kantong tadi, berarti kalau gua sebagai newbie gitu ya, berapa budget yang mesti gua siapin? Lu 50.000 aja udah tengleng. Oke. Kalau kemampuan alkohol lo udah ini ya 50.000 udah tengleng. Tapi kalau gue lebih enaknya makanannya Nick. Makanannya. Setiap bar punya makanan yang unik. Yang di Jakarta Barat ada martabak. Oke. Lu bayangin bar yakitori ada jual martabak. Udah makin gak nyambung. Di Kelapa Gading ada nasi Cino. Nah itu ada nasi yang udahlah lo harus makan lah, cobalah. Terus di daerah Blok M itu ada satu sate yang menurut gue paling enak. Oke. Jadi kalau di Fatmawati, lu coba di Fatmawati, ada ramen rasa rawon. Wah, rawon itu. Rawon. Surabaya banget tuh kayaknya. Yes, dan untuk buka puasa lu kan bosen ya kadang-kadang. Gue mau makan buka puasa mau ramen. Tapi ramen kan itu ya. Ramen rawon cuma dia doang, Nick. Gue juga pas makan, kok bisa ya kawan-kawan ini ya, dan anak-anak muda semua sih. Berarti emang titiknya si Toribar ini memang mendekat ke arah pemukiman ya. Jadi yang biasanya kerja di tengah, itu dia pulang bisa sambil mampir dulu, break gitu kan. Habis itu bisa pulang lanjut terus ya udah istirahat gitu ya. Dan itu gue juga bisa sambil meeting sama klien. Bisa meeting sama klien. Bisa, karena ya kalau lo jam 6 sore atau jam 8 malam gitu ya, bukan bulan puasa ya, kan ada live karaoke, ya nggak mungkin lo meeting sama klien jam segitu ya kan. Tapi lo bisa booking misalnya jam 3 sore sampai jam 6. Meeting sama klien lo dulu, abis itu lo live karaoke bareng kan enak. Satu tempat di Jakarta, lo mau ngapain aja selesai. Cuman kita balik dulu nih, THR. Gue khawatir nih, sekarang karena libur seminggu, ini bakal jor-joran orang-orang nih. Kalau THR tuh biasanya dihabisin buat apa aja sih? Selain sedekah dan lain-lain lah. Paling banyak sih ngasih mama gue sih sama keluarga, istri. Ya? Ngasih keluarga. Jadi ya gue terima THR, gue juga ngasih THR juga gitu. Nah sisanya biasanya ya gue lagi ada pengen beli baju baru ya kan, memang biasanya kan lebaran identik sama baju baru kan. Jadi ya gue beli baju baru, ya baju koko gitu kan, atau ya refreshment aja gitu. Tapi tetap ada porsi yang gue tabung sih, gue simpen gitu, jadi nggak habis gitu. Wow. Berarti lo nanti kalau THR kan soalnya barengan sama gaji nih. Betul. Berarti lo bagi dua ya posnya ya. Iya, jadi kalau gaji kan untuk working capital kan asik. Ya, ini working capital. Terus ya untuk hari-hari, terus ada tabungan. Nah untuk THR ya udah saatnya ya kan ngucap syukur ya udah, gue kasih ke mama, ke istri, ke adik. Habis itu sisanya gue buat diri gue sendiri. Habis itu ya udah gue tabung. Gitu. Karena ini tadi budaya THR ini yang paling kental menurut gue cuma di Indo. Betul. Di negara lain tuh nggak common loh. Walaupun mereka merayakan puasa juga ya, menjalankan puasa juga, tapi mereka ya nggak common. Yang common buat mereka ya bonus. Kalau bonus kan hampir semua negara mempunyai prinsip itu ya. Dan Indonesia setahu gue dengan RUU Cipta Kerja, lo harus cadangkan tadi THR, gaji ke-13 ya bahasa kita ya. Sama kalau nggak salah kemarin tuh untuk pesangon. Betul. Kalau nggak salah. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, kalau gue untuk THR ini, gue cuman mention aja karena lu 3 kali udah nggak balik kampung, ya kan? Please be wise. Pakai uang ini tuh menurut gue, ya walaupun lo nggak dapat penuh ya, bisa juga dicicil sama pengusaha lo karena mungkin kondisinya belum pulih segala macam. Tolong bener-bener wise dan jangan sampai lo pakai kredit card. Sangat gue tekankan karena gue biasanya yang gue suka heran kalau gue liburan ya Nick ya, kok orang kok bisa jor-joran. Tapi pas gue lihat dia ngegesek, kok dia gesek kredit cardnya terus, ya kan? Debitnya kemana kawan ini? Kadang-kadang kan kita ngerasa kita punya uang cash banyak. Tapi coba dicek juga dong utangnya berapa. Betul. Gitu kan. Dan maksud gue keadaan ini kan belum menuju ke sustainable yang baru.
Betul. Masih ya lo kalau misalnya dari kamar ICU ya masih rawat inap, belum bisa rawat jalan ya kan keadaan ekonominya kan. Jadi gue memang non Muslim tapi gue juga dapat THR tahun ini. Gue juga tadi sih gue kayak Niko tadi mencadangkan aja. Betul. Buat biaya-biaya tak terduga tuh lebih wise karena lo juga pulang kampung rame-rame bersama-sama ratusan juta orang lagi, bukannya macet total ini. Iya, macet sih pasti ya. Iya. Cuman maksudnya poinnya adalah kalau kita terima THR minimal kita coba lewatin satu cycle aja, 1 tahun inilah gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya nanti habis misalnya ada mudik massal, kondisinya terkait dengan pandemi seperti apa nih gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba naik kan bukannya kita ngedoain ya, cuman kan kita antisipasi nih. Ya baiknya penghasilan yang kita terima sekarang ya udah kita jagain dulu deh gitu. Kita cek dulu deh 2 bulan ke depan. Kalau misalnya emang kondisi alhamdulillah aman, ya udah. Tapi kalaupun misalnya ada sesuatu, kita masih punya cash gitu loh untuk kita spending gitu kan. Menurut lo, gue juga tambahannya ini gini nih. Kalau lo punya hutang selama 2021 atau 2022, mending lo lunasin pakai THR lo. Oke. Kenapa? Betul. Ini gue cuma ngasih satu mindset ya. Ketika masa era pandemi di awal, orang bingung ketika bursa saham itu jatuh dan lo mau beli nggak ada duit. Iya. Iya kan? Karena lo punya cicilan. Betul. Atau enggak gue ngambil lagi, lo misalnya mau resign dari kantor, tapi masih ada pinjaman koperasi. Betul. Ya kan? Selesaikanlah dengan uang THR ini. Kenapa? Menurut gue hutang itu lo beresin dulu. Ya. Abis hutangnya lo beresin, misalnya cuma punya hutang, gue tinggal cicilan gue tinggal 3 bulan lagi ses, tinggal 4 bulan lagi, ya itu balik ke lo masing-masing. Cuman kalau lo bisa lunasin semua, lo bisa nge-restart tuh. Ya. Gue karena pernah ngalamin, gue dapat satu euforia di mana nggak ada utangnya gue ini ya kan, enak gitu loh. Tapi mindset gue, ngutang lagi yang lain ya. Nah itu udah mulai jadi kayak mindset juga ya. Kalau udah pernah sekali ngutang, biasanya orang akan kalau udah beres lunas pengen ngutang lagi. Ya sebenarnya yang penting dijaga cash flow-nya aja sih sebenarnya. Iya, karena kita udah berkeluarga gini kayak misalnya ses, lu nggak tertarik nih beli Nintendo DS, ada Pokemon terbaru nih, ya kan? Cuman gue bukannya nggak mampu untuk beli misalnya Nintendo DS 5 jutaan gitu nih kayak. Gue yang gue pikir gue punya waktu nggak main itu. Oh iya betul. Jadi gue udah ngebalikin lagi mindset gue bukan masalah prestis gue main atau enggak, tapi waktu gue cukup nggak? Karena kan waktu kita semua sama ya, 24 jam ya, gitu. Lo ada tambahan nih untuk teman-teman kotak masuk yang mau dapat THR lah ibaratnya? Itu aja sih tadi Bang, ya ketika dapat THR yang merayakan Lebaran sebelum nanti ikut makan-makan apa segala macam ya jangan lupa bayar ininya ya. Pajak, ada anak yatim, zakat ya kan? Lo beresin deh ketika dapat THR. Sama ini gua mau mention juga episode kita di bulan April ini gak banyak yang nyeleneh dulu ya kan? Nanti di bulan April ini kita juga mungkin ngajak satu narasumber lah ya, tapi bukan ngomongin kultum, ya tapi mungkin lebih banyak ke arah keuangan secara keuangan syariah tuh juga bagus tuh Nick. Ya boleh tuh. Biar orang juga aware atas bank syariah apa sih bedanya segala macam, kita nanti nyiapin narasumber yang ke arah sana. Selesai bulan puasa, kita mulai ekspansif lagi nih. Mulai ada satu buku, tapi gue nggak bisa mention sekarang. Ngomongin tentang industri di Jepang. Tentang entertainment ya? Tentang entertainment. Sama kayak komika.id. Cuman kan dia beda talentnya ketawa-tawa. Yang ini gue gak bisa sebut. Karena ini di bulan puasa. Gue takut batal orang yang dengerin ini. Nanti kita di-ban. Jadi pokoknya gue udah nyiapin satu buku. Itu ada 8 chapter nih. Satu chapternya gue garis bawahin. Gue stabiloin. Gue catat. Saking gilanya nih industri ini. Gak sabar nih nanti gue dengerin nih. Yes. Dan kita akan buat perusahaan ini kayaknya. Oke, pendengar podcast Kotak Masuk, terima kasih. Selamat berpuasa ya. Thank you. Jangan lupa follow Instagramnya podcast Kotak Masuk. Yes, silakan mau di-download di Roof bisa, di RCTI Plus bisa, di ya Spotify kan? bisa, Apple Podcast bisa. Oke. Thank you semua. Thank you, Moses. Yo, thank you Nick.